I'll do anything. I'll do whatever it takes to. A few moments later. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Herunisa dengan NIM F1G123045. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS Machine Learning saya mengenai perbandingan algoritma K-means, agglomerative clustering, dan DB-scan dalam segmentasi pelanggan menggunakan dataset store customer. Baik, di sini latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami perilaku konsumen agar perusahaan bisa menentukan strategi pemasaran mana yang tepat. Masalah utamanya adalah bagian mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan atau income dan pengeluaran atau spending score, serta menentukan algoritma mana yang memberikan hasil yang paling optimal. Nah, kemudian problem definition-nya di sini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan income dan spending score, kemudian algoritma clustering mana yang memberikan hasil terbaik. Baik, di sini solusi yang saya tawarkan adalah menguji 3 algoritma clustering tersebut untuk mengukur kualitasnya. Saya menggunakan 2 metrik evaluasi, yaitu Silhouette Score dan Davis-Baldwin Index. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada tahapan machine learning-nya. Nah, yang pertama itu data understanding, yaitu load data. Tahap awal adalah membuat dataset dan memeriksa informasi serta deskripsinya. Outputnya, saya memahami struktur data dan variabel apa saja yang akan digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat 5 data awal yang ada pada dataset ini. Baik, di sini data understanding untuk info dan deskripsi. Di sini kita bisa melihat kolom apa saja yang berada di dataset ini, yaitu ada customer ID, jenis kelamin, kemudian umur, kemudian annual income, kemudian spending score. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini data cleaning, saya membersihkan data agar tidak ada nilai yang kosong. Outputnya data menjadi valid sehingga model tidak salah dalam melakukan perhitungan jarak antar pelanggan. Nah, kemudian di sini kita masuk ke data preprocessing, yaitu filter data. Saya melakukan filter data agar fokus hanya pada variabel pendapatan dan skor pengeluaran. Outputnya data menjadi lebih ringkas dan relevan dengan tujuan segmentasi. Langkah ini sangat krusial karena dari 200 data awal, saya menyaringnya menjadi 59 data terpilih guna membuang noise atau data yang tidak konsisten agar tidak mengganggu kinerja algoritma. Hasilnya di sini kita bisa lihat data menjadi jauh lebih ringkas, relevan, dan memiliki korelasi yang sangat kuat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tahap EDA, yaitu distribusi data. Di sini saya melihat sebaran pendapatan dan pengeluaran. Outputnya terlihat ada 2 kelompok besar yang terpisah secara alami. Maksudnya ada kelompok pelanggan dengan profil ekonomi rendah dan ada kelompok dengan profil ekonomi tinggi, tidak menumpuk di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa melihat di distribusi income itu untuk yang rendah berada di sekitaran 20 sampai 40. Kemudian untuk tinggi itu berada di sekitaran 80 ke atas, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat di distribusi spending score. Di sini kisarannya ada 20 sampai 40, kemudian yang tinggi itu sekitaran 60 sampai 100, seperti itu.
Baik, di sini kita masuk ke tahap EDA lagi, yaitu korelasi data. Nah, di sini kita bisa mengecek hubungan antar variabel. Outputnya itu ditemukan korelasi sangat kuat sebesar 0,86 antar pendapatan dan pengeluaran. Ini artinya perilaku belanja pelanggan di dataset ini sangat dipengaruhi oleh penghasilan mereka. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran mereka. Nah, di sini kita masuk ke data forecasting, yaitu fitur scaling. Nah, di sini saya menyamakan skala data agar perhitungan jarak antar pelanggan menjadi adil dan akurat. Kemudian di sini saya melakukan tuning untuk mencari jumlah klaster yang paling pas. Outputnya saya mendapatkan jumlah kelompok pelanggan yang paling optimal, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian ketika model itu tadi dibangun dan dibandingkan menggunakan silhouette score serta Davis-Baldwin Index, outputnya saya bisa membuktikan secara matematis algoritma mana yang paling efisien dalam mengelompokkan pelanggan. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa semua algoritma hasilnya mirip dan kenapa Cummins yang menang? Jawabannya karena pada saat kita jawabannya karena pola data kita itu sangat rapi, namun Cummins dipilih sebagai model terbaik karena secara matematis memiliki skor evolusi paling tinggi. Cummins juga paling stabil dan memberikan visualisasi yang paling mudah diterjemahkan menjadi strategi bisnis dibandingkan model lainnya. Nah, ini adalah hasil akhir pengelompokan. Outputnya pelanggan terbagi bersih menjadi dua macam, yaitu kelompok kuning, yaitu pelanggan dengan pendapatan rendah dan pengeluaran rendah, sementara kelompok ungu yaitu pelanggan dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran yang juga tinggi. Nah, berdasarkan hasil pengujian, machine learning terbukti efektif dalam mengelompokkan pelanggan dari ketiga algoritma yang diuji. Cummins menjadi model terbaik karena menghasilkan klaster yang paling optimal dan paling mudah diinterpretasikan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're